Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fiskan dimanapun berada. Nah, para sobat pasti pernah melihat berapa padatnya jalur lalu lintas, kemudian adanya jembatan yang harus menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, kita sering mendengar informasi ada jembatan yang rusak, roboh, dan sebagainya. Kemudian ada lagi tentang lift yang tiba-tiba ambruk. Nah, itu semua kita akan kupas dalam materi sifat mekanik bahan. Kita ambil saja salah satu contoh yang pernah saya amati di lapangan. Saya pernah melihat adanya rambu-rambu di sekitar jembatan yang di sana tertulis 3,5 T. Nah, ternyata rambu-rambu itu tak lain tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada kita si pengguna jembatan bahwa jembatan tersebut mampu menahan beban dengan batas maksimal sebesar 3,5 ton. Artinya apa? Jika beban melebihi dari 3,5 ton, ada kemungkinan akan berdampak buruk terhadap jembatan tersebut. Nah, hal inilah yang harus dikaji, seberapa besar atau seberapa kuatkah sebuah bahan material yang akan digunakan dalam fondasi sebuah bangunan. Sifat mekanik suatu bahan merupakan kemampuan bahan itu sendiri untuk menerima beban, gaya, atau energi yang kita berikan padanya. Nah, artinya kita harus meninjau sebelum sebuah gaya diberikan pada bahan tersebut. Lalu kita akan mengamati bagaimana kondisi benda tersebut setelah gaya diberikan. Nah, dengan pengamatan sebelum dan setelah, barulah bisa kita simpulkan sifat mekanik suatu bahan. Salah satu untuk menentukan sifat suatu bahan tidak lepas dari gaya. Nah, sekarang mari kita simak video di samping yang memaparkan sebuah bahan yang diberi gaya. Di kondisi awal terlihat bahwa bahan memiliki bentuk dan ukuran tertentu. Setelah diberi gaya, bahan tersebut ternyata membentuk ukuran dan bentuk baru. Dan setelah gayanya ditiadakan atau dilepas, bahan tersebut tidak mampu lagi kembali ke ukuran dan bentuk asalnya. Artinya apa? Bahan yang seperti ini memiliki sifat plastis. Jadi bahan yang tidak mampu kembali ke semula adalah bahan yang memiliki sifat plastis. Berikut ini kita mencoba memberi gaya pada jenis bahan yang kedua. Lalu kondisi awal, yaitu salah satunya yang bisa diukur adalah panjang. Nah, dari sini terlihat bahwa panjang bahan kedua sebesar 10 cm. Baiklah, sekarang kita coba beri gaya dengan cara menarik dari salah satu. Oke, nah dari tarikan akan terlihat perubahan yang terjadi, yaitu bahan mengalami pertambahan panjang akibat diberi gaya. Nah, setelah gaya kita lepaskan, ternyata bahan kembali lagi ke kondisi awal. Nah, bahan yang kedua ini karena mampu kembali ke ukuran dan bentuk asalnya setelah gaya dilepas, artinya bahan yang kedua merupakan bahan yang memiliki sifat elastis atau dikenal juga dengan bahan elastis. Pemberian gaya tiap satuan luas dari suatu bahan yang kita uji sifat mekaniknya, artinya kita sudah melakukan tegangan atau stres terhadap bahan tersebut. Untuk menentukan nilai tegangan yang diberikan pada suatu bahan, bisa digunakan persamaan gaya per satuan luas. Luas di sini adalah luas penampang yang dikenai gaya. Bahan yang mendapatkan gaya atau tegangan pada luas bidang tertentu akan mengalami perubahan ukuran seperti yang terlihat pada bahan pertama dan yang kedua. Perbandingan antara perubahan panjang bahan dengan panjang mula-mula yang terjadi akibat ada gaya dikenal dengan regangan, sehingga regangan dapat dihitung dengan cara delta L dibagi L0, di mana delta L adalah perubahan panjang dan L0 adalah perubahan panjang mula-mula. Bahan yang mendapatkan tegangan memiliki tingkat elastisitas yang dikenal dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Modulus Young merupakan ukuran kecenderungan suatu bahan untuk berubah bentuk dan kembali lagi ke bentuk semula setelah gaya ditiadakan.
Nilai modulus yang suatu bahan bisa dihitung dengan menggunakan persamaan tegangan dibagi regangan. Nah, E sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta L. Seperti yang terlihat pada tabel, beberapa bahan memiliki modulus yang bervariasi. Jika suatu bahan memiliki modulus yang cukup besar, itu menandakan bahwa bahan tersebut sulit untuk berubah bentuk akibat ada gaya, atau boleh dibilang bahan tersebut adalah bahan yang kaku. Jadi, modulus Young merupakan takaran untuk menentukan kekuatan suatu bahan di dalam sifat mekanik bahan. Mari kita perhatikan grafik antara tegangan dengan pertambahan panjang atau regangan suatu bahan. Nah, di sini terlihat ada 3 daerah, yaitu daerah elastis, daerah plastis, dan yang ketiga adalah daerah rusak. Jadi suatu bahan pada saat kita memberikan gaya akan mampu kembali ke kondisi awal setelah gaya itu dihilangkan, berarti bahan tersebut berada pada daerah elastis. Namun pada saat bahan tersebut sudah tidak mampu lagi kembali ke ukuran semula setelah gaya hilang, maka bahan itu akan berada pada daerah plastis. Nah, jika kita memberikan gaya yang sangat besar lagi kepada bahan tersebut, terjadi kerusakan pada bahan, maka bahan tersebut berada pada daerah rusak. Sebagai salah satu contoh yaitu pada pegas yang terdapat pada kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, pada saat pegas kita beri beban yang masih di ambang batas elastisitas, maka pegas akan mampu kembali ke ukuran semula setelah beban kita lepas. Artinya pegas masih berada pada daerah elastisnya. Tetapi jika pegas itu kita pakai terus-menerus dengan beban yang sangat besar, dalam artian melebihi ambang batas elastisitasnya, maka pegas ini akan mengalami pertambahan ukuran dari ukuran yang sebelumnya. Dalam artian pegas sudah melar dari ukuran awal. Nah, artinya pegas sudah berada pada daerah plastis. Dan jika itu terus-menerus dilakukan, beban bertambah, maka pegas akan rusak. Agar lebih paham lagi, mari kita saksikan cuplikan berikut. Dari simulasi tadi dapat tarik kesimpulan bahwa bahan apapun yang kita beri gaya secara terus-menerus dan dengan gaya yang sangat besar akan mengalami perubahan yang dikenal dengan elastis, kemudian lanjut ke plastis dan akhirnya akan menjadi rusak. Nah, perubahan ini dikenal dengan istilah deformasi. Jadi dapat disimpulkan segala benda atau bahan yang ada di alam akan mengalami deformasi. Dan waktu untuk rusaknya suatu bahan tergantung kepada kekuatan bahan itu sendiri dan karakter dia kesanggupan menahan gaya. Dan kita sebagai manusia juga mempunyai ambang batas dalam menahan gaya atau tekanan. Artinya, hal itu tidak bisa kita hindari, tetapi kita hanya bisa mencari alternatif atau solusi cara untuk mengatasi agar dampak kerusakan bisa lebih kecil terjadi pada bahan tersebut. Baiklah para sobat, demikian dulu paparan materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fisken.